Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-12, Nabi yang gelisah. Minggu 12 September, melarikan diri. Yunus adalah seorang misionaris yang luar biasa sukses. Pada saat yang sama, dia juga seorang yang sangat enggan, setidaknya pada awalnya. Apapun yang sedang Yunus lakukan, panggilan Allah mengganggu hidupnya secara besar-besaran. Alih-alih mengangkat kuk Allah pada pundaknya dan menemukan bagi dirinya sendiri bahwa kuknya itu enak dan bebannya ringan, Yunus memutuskan untuk menemukan istirahatnya sendiri, dan itu dengan berlari ke arah yang berlawanan dari tempat Allah memanggilnya untuk pergi. Di mana Yunus berharap menemukan kedamaian dan istirahat dari panggilan Allah? Seberapa berhasilkah itu baginya? Bacalah Yunus pasal 1. Yunus berangkat ke arah yang berlawanan dengan tempat Allah memanggilnya. Dia bahkan tidak berhenti untuk berdebat dengan Allah, seperti halnya banyak nabi Alkitab lainnya ketika dipanggil untuk menjadi utusan Allah. Cukup menarik. Ini bukan pertama kalinya Yunus dipanggil untuk berbicara bagi Allah, seperti yang disarankan oleh 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Namun, dalam kasus itu, Yunus tampaknya telah melakukan apa yang diminta Tuhan kepadanya. Namun tidak kali ini. Mengapa? Catatan sejarah dan arkeologi mendokumentasikan kekejaman para penguasa Neo-Asyur yang mendominasi timur dekat kuno pada abad ke-8 sebelum Masehi saat Yunus melayani di Israel. Sekitar 75 tahun kemudian, Raja Neo-Asyur Sanherib menyerang Yehuda. Israel dan Samaria telah jatuh sekitar 20 tahun sebelumnya, dan Raja Hizkia rupanya telah bergabung dengan koalisi anti-Asyur setempat. Sekarang waktunya telah tiba bagi bangsa Asyur untuk menyelesaikan perhitungan. Alkitab, dokumen-dokumen sejarah Asyur, dan dinding relief istana Sanherib di Niniwe semuanya menceritakan kepada kita kisah kejam tentang jatuhnya Lakhis, salah satu benteng Hizkia di perbatasan selatan yang paling penting dan paling kokoh. Dalam satu prasasti, Sanherib mengklaim telah mengambil lebih dari 200.000 tahanan dari 46 kota berbenteng yang dia klaim telah dihancurkan. Ketika Raja Asyur mengambil Lakhis, ratusan atau ribuan tahanan ditusuk. Pendukung setia Raja Hizkia dikuliti hidup-hidup, sementara sisanya dikirim ke Asyur sebagai pekerja budak yang murah. Bangsa Asyur bisa sangat kejam, bahkan menurut standar dunia pada waktu itu. Dan Tuhan mengirim Yunus ke jantung kerajaan itu? Apakah ada yang mengherankan bahwa Yunus tidak mau pergi? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Yunus adalah penduduk kota kecil bernama Gat-Hefer yang berjarak tidak jauh dari kota pelabuhan Yope. Dipenuhi dengan ketakutan karena kekejaman penduduk Niniwe, maka ia memutuskan untuk melarikan diri dari panggilan Allah untuk bersaksi bagi orang Niniwe. Menumpang sebuah pelayaran kapal menuju Tarsis, dia berharap dapat terpisah sejauh mungkin dari Niniwe. Yunus berharap dengan pikirannya sendiri bahwa ia akan terlepas dari panggilan Tuhan ketika ia akan pergi ke Tarsis yang letaknya jauh daripada Niniwe. Kekhawatiran bahwa akan diperolok-olok, ditolak, atau lebih buruk lagi, dianiaya memenuhi pikiran Yunus. Kesulitan-kesulitan di hadapannya tampak begitu besar sehingga dia tidak sanggup menghadapi semuanya itu. Ketika Nabi itu memikirkan kesulitan-kesulitan dan tampaknya pekerjaan itu mustahil, maka ia tergoda dengan merasa tidak yakin akan kebijaksanaan panggilan itu. Dari segi pandangan manusia, tampaknya seakan-akan tidak ada yang dapat dicapai dengan memberitakan pekabaran tersebut ke dalam kota yang sombong itu. Untuk sesaat lamanya, ia lupa bahwa Allah yang disembahnya sangat bijaksana dan sangat berkuasa. Sementara ia ragu-ragu dalam kebimbangan, iblis merasuknya dengan keputusasaan. Nabi itu diserang dengan perasaan takut, dan ia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka.
Yunus tidak menyelesaikan permasalahannya, tetapi ia melarikan diri dari permasalahan itu. Melarikan diri hanya akan menjerumuskan ke dalam lebih banyak persoalan. Allah yang mengutus untuk mengkhotbahkan pertobatan di Niniwe adalah benar-benar sanggup menopang, mendukung, dan menguatkannya. Allah tidak pernah memberikan kita sebuah tugas tanpa memberikan kita kesanggupan untuk menyelesaikan akan tugas itu. Yunus lebih mengkhawatirkan kelemahan-kelemahannya daripada percaya terhadap kekuatan Allah. Tetapi kabar baiknya, Allah belum selesai dengan Yunus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami tetap beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami ketika Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umat-Nya. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.